Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama, latar belakang. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Kartosari, yang saya hormati Ibu Heni Sri Handayati SPDI selaku pemateri acara diseminasi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri 2 Kartosari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi penerapan budaya positif modul 1.4 program guru penggerak Senin 24 Juli 2023 di SD Negeri 2 Kartosari. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara diseminasi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri 2 Kartosari kepada Ibu Asih Puji Aryani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 2 Kartosari yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dikumpulkan di ruangan ini dalam rangka diseminasi salah satu aksi nyata yang dilaksanakan rekan kita Ibu Heni Sri Handayati dalam program guru penggerak yang beliau ikuti, khususnya untuk modul 1.4 yang membahas terkait budaya positif di sekolah. Kegiatan ini saya rasa merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif yang bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, apalagi bagi Bapak Ibu yang akan menempuh pelatihan yang sama, pelatihan guru penggerak, bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu bagaimana terkait pendidikan guru penggerak yang akan dilaksanakan. Tapi di luar daripada itu, yang sangat saya harapkan nantinya adalah bagaimana materi-materi yang ada di program guru penggerak ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehingga membawa dampak positif bagi putra-putri kita di SD Negeri 2 Kartosari. Karena kita sebagai pendidik adalah ujung tombak, kita adalah faktor kunci dalam proses pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan anak-anak kita dalam
tidak sesuai harapan, karena kita mempunyai peran yang sangat besar dalam memotivasi mereka belajar, dalam mendesain proses pembelajaran yang mendukung keberhasilan anak-anak kita. Jadi marilah kita ikuti acara ini dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian. Semoga kegiatan ini membawa manfaat tidak hanya bagi ibu Heni yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, tapi juga untuk kita dan anak-anak kita semua. Mungkin dari saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Puji Aryani atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara ketiga, acara inti diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Heni Sri Hendaryati SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Puji Aryani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertosari, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 2 Kertosari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, sempat, dan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam mimbar yang insya Allah berkah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapat syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Bu Asih terima kasih atas kesempatan, dukungan dan motivasi selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Tentunya saya masih jauh dari kata baik apalagi sempurna. Ini adalah satu proses di mana saya mencoba lebih dalam lagi untuk menggali apa yang ada di dalam program guru penggerak. Adapun Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekali lagi Bu Asih dan Bapak Ibu, saya masih belajar. Nanti apa yang selama ini saya peroleh akan coba saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru semua, dengan harapan seperti Bu Asih ngendikake tadi bahwa ini tidak hanya untuk secara pribadi tetapi lebih ke implementasi di dalam pembelajaran di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu, dalam konsep utama modul budaya positif ini ada 6 poin yang saya pelajari, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketiga, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu guru semua sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
serta berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang diajarkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah ini Bapak Ibu, selama ini saya sebelum mempelajari modul ini Bu Asih, tahunya yang namanya disiplin itu ya harus betul-betul yang tertib, lebih ke anak-anak harus mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Tentunya Bapak Ibu juga punya pendapat ya, apa itu disiplin? Ada yang merasa bahasa disiplin? Iya, jadi disiplin di situ ada menjadi sesuatu yang diajarkan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan. Dari situ kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini juga termasuk pemahaman baru Bu Asih bagi saya, bahwa perilaku atau apa, motivasi intrinsik dan ekstrinsik intrinsik dan ekstrinsik ini ternyata nyata-nyata sangat berbeda ya Bu Asih, dan motivasi ini juga berdampak yang berbeda. Nah biasanya kita memotivasi anak itu ya kamu harus ini, kamu harus begitu gitu. Ternyata dalam modul ini luar biasa Bu untuk pemahaman motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini. Apa yang telah kita lakukan kemudian berdampak pada anak itu sangat berbeda. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Tidak kita pungkiri, saya sendiri kadang besok kalau nggak bawa berarti kamu tidak ikut pelajaran. Besok kalau kamu tidak pakai ini berarti ini. Nah, yang seperti itu mari Bapak Ibu untuk apa? Karena saya juga belajar di Bu Asih ini, mari kita untuk membiasakan anak untuk memiliki kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri, di mana kesadaran tersebut merupakan kesadaran intrinsik agar dirinya merubah mindset anak itu sendiri berdasarkan kesadarannya sendiri, tidak berdasarkan adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kalau orang Jawa itu sandang, pangan, papan. Kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kalau sudah punya papan, punya pangan, terus tidak berpakaian, nah itu berarti kebutuhannya belum tercukupi. Kalau sudah punya sandang, sudah punya pangan, tetapi belum punya papan, berarti salah satu kebutuhan dasar kita belum tercukupi. Nah di poin 1 adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita kata pepatah Jawa itu ya bertahan karena memiliki sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, setiap kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kasih sayang ini lingkupnya juga luas. Kasih sayang di rumah, tentunya dari keluarga kita. Kemudian rasa diterima. Rasa diterima itu berarti kita di suatu tempat itu diterima oleh lingkungan sekitar, tidak diacuhkan, tidak dikucilkan. Begitu juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Ternyata anak-anak yang selama ini saya hadapi atau saya temui, mereka di rumah memiliki kebutuhan yang belum tercukupi. Satu di antaranya adalah kasih sayang. Ketika Bapak Ibu dan orang tuanya bekerja, anak tersebut kurang kasih sayang, maka mereka akan melakukan hal-hal yang
kurang baik tentunya di sekolah. Mereka mencari apa? Kasih sayang dari bapak dan ibu gurunya. Dengan cara, nah ini cara yang anak lakukan biasanya ya dengan DP sama bapak ibu gurunya. Kadang kalau yang ekstrim malah melakukan sesuatu itu semata-mata dia kurang kasih sayang. Nah di sini salah satu kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sangat dibutuhkan. Begitu kan Bapak Ibu? Bapak Ibu juga butuh kasih sayang dari orang-orang terdekat, diterima oleh lingkungan sekitar kita, itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu punya penguasaan, di mana setiap anak itu, bahkan kita juga penguasaan dalam arti kuasa di dalam pendidikan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Nah ini kalau kita lihat anak-anak itu kadang kalau dapat PR saja merasa keberatan. Wah bu kok PR saya gitu. Sekarang kamu kerjakan ini. Nah jawaban anak biasanya wah gitu Bu Asih. Jadi saya sering menghadapi itu kalau sudah, apalagi saya nanti di jam terakhir itu sudah jam pertamanya matematika gitu udah coba anak-anak buka halaman 17. Kalian coba kerjakan 1 sampai 5. Wah, nah ini kata wah itu menunjukkan bahwa anak itu dia butuh sebuah kebebasan. Aku wis mau sinau, mbok wis jam terakhir aja garap. Seperti itu penanggapan saya tentang kebutuhan kebebasan pada anak. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, di usia anak-anak kita di sekolah ini, di SD Negeri 2 Kertosari ini, mereka haus akan kesenangan. Maka apa yang terjadi? Ya pas pelajaran tabuhan, di luar orang sampai istirahat ya malah penekan dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan kesenangan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mungkin di rumah juga Bapak Ibu, anak-anak kita juga namanya butuh kesenangan. Kadang Bu mau main kemana, Bu mau beli mixu. Nah itu kan merupakan salah satu contoh kebutuhan kesenangan. Putranya Pak Tatas itu jatahnya mixu setiap seminggu 3 kali kemarin ya, waktu booming ya Pak Tatas. Nah itu mungkin salah satu contoh kebutuhan. Bahkan Mbak Fia yang suka merengek di sekolah waktu ikut ibunya juga itu sebuah kebutuhan, pengen mainan akhirnya menangis itu ya Bu kemarin ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya, bahwa motivasi ekstrinsik ini munculnya dari luar. Kamu kalau tidak ini maka kamu, nah seperti ini munculnya dari luar. Kemudian di situ murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya seperti apa Bapak Ibu? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dua hal ini Bapak Ibu, sejauh yang saya pelajari pada modul 1.4, rasa tidak nyaman dan hukuman serta penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi ekstrinsik. Dan di sana Bapak Ibu disebutkan bahwa memberikan penghargaan kepada anak itu ternyata tidak selalu berakibat positif. Ternyata anak beli jajan atau nanti diberi es krim. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, saya juga melakukan hal yang seperti itu. Kadang
menurut saya sebelum belajar di modul 1.4 ini memberi penghargaan, memberikan imbalan, ketidaknyamanan atau bahkan hukuman, itu menurut saya sudah paling efektif dengan harapan mereka memiliki efek jerah. Tapi nyatanya kedua poin ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tidak tumbuh dari diri siswa. Lantas apa Bapak Ibu yang merupakan motivasi intrinsik? Yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang seperti apa? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang lahir dari diri anak sendirilah yang nantinya akan merubah anak itu sendiri. Sering kita setiap hari Senin di bulan-bulan lalu Bu Asih, anak-anak itu sadar Bu, mereka yang tanpa topi, tanpa dasi otomatis sudah berdiri. Nah itu kita juga harus menghargai pembiasaan seperti itu, karena mungkin dengan tujuan kalau anak sering di depan kok hal yang negatif dengan harapannya malu gitu ya Bu. Atau mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan beberapa tindakan yang di situ menimbulkan ketidaknyamanan dan hukuman atau memberikan imbalan dan penghargaan. Tentunya ini sebisa mungkin mari Bapak Ibu kita menghindari hal tersebut. Yang kita gerakkan atau yang kita kuatkan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dua konsep Bu, Bapak Ibu, bahwa ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau di sini identitas gagal itu biasanya hukuman yang kita berikan itu bersifat menyakitkan. Ya anak kan juga punya hati ya, kalau diberi hukuman itu ya mereka mungkin punya rasa sakit hati. Itu tidak hanya anak-anak, kita juga mungkin kalau diperlakukan kurang baik rasanya juga menyakitkan. Dan anak juga akan merasa tidak nyaman. Kok aku itu sing seneni gitu. Kok aku itu sing dukung. Nah itu biasanya anak merasa tidak nyaman. Kemudian murid juga akan merasa takut. Yang kita khawatirkan ketika anak merasa takut, nanti apa yang terjadi? Tidak mau datang ke sekolah. Itu mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal demikian. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu memaksa anak-anak harus, kamu ayo masuk kelas, kamu harus ini dan yang seperti ini. Memaksa pada diri anak itu ternyata efeknya juga tidak baik. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Kalau murid melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman atau bahkan kita itu memaksa, itu yang terjadi anak jadi menyembunyikan kesalahannya karena tidak ditanya dengan terbuka dengan cara-cara tersendiri. Anak jadi enggak kok Pak, Dika kamu misalnya ya, kayak kemarin ya Pak Tatas waktu Mas Dika masih kelas 4, kamu tadi padahal ditanya sama Pak Tatas dengan nada yang lembut, tadi kamu nuduhi ya enggak saya itu enggak. Nah yang seperti ini apalagi dengan tindakan yang memaksa, yang memberi rasa takut, yang tidak nyaman, nah anak justru akan menyembunyikan kesalahannya. Maka mari Bapak Ibu, saya secara pribadi dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menghindari hukuman. Karena selain menyembunyikan kesalahan, efek dari hukuman adalah murid menjadi rendah diri. Kalau rendah hati bagus ya, jadi lebih menghormati yang lain. Kalau rendah diri itu merasa sudah tidak nyaman, takut, terus apa yang dia lakukan selama ini usaha untuk ditutup-tutupi, semata-mata untuk menutupi kesalahannya. Kemudian penghargaan. Murid
termasuk motivasi ekstrinsik. Saya awalnya tidak setuju Bapak Ibu, anak-anak diberi penghargaan itu kan dengan harapan lebih semangat. Tapi nyatanya penghargaan ini tidak selamanya berefek positif. Karena takutnya hanya karena penghargaan itu, hanya karena imbalan itu, maka anak akan ya wis lah, tak makan sekolah, ya wis tak ngarep PR, soalnya kan harus ngarep PR, anak dikai permen. Nah, ini motivasi ekstrinsik ini yang tentunya harus mulai kita kikiskan, kita untuk membudayakan memberikan motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Dalam konsekuensi ini, penguatannya jangka pendek. Biasanya contohnya apa Bapak Ibu? Memberi konsekuensi ya, kalau kamu hari ini belum selesai mengerjakan, konsekuensinya adalah gitu. Nah, ini punya efek positif tetapi jangkanya pendek. Kemudian kita juga perlu memonitoring berkelanjutan. Setelah si A melakukan kesalahan, kemudian diberi penguatan tadi konsekuensi, kita juga perlu monitoring. Setelah seminggu kejadian itu, tentu Bapak Ibu, oh gimana keberadaan si A sekarang sekolah apa tidak, membolos atau tidak, atau masih melakukan hal-hal yang kemarin, kesalahan yang kemarin diulangi lagi atau tidak. Nah, ini tugas kita untuk melakukan monitoring yang sifatnya berkelanjutan. Poin ketiga yaitu stimulus dan respon. Kita juga kepada anak itu harus memberi stimulus juga respon. Ketika anak kepada kita mendekat kemudian melakukan pengaduan atau ya kita memberi respon. Tinggal respon kita itu seperti apa stimulus yang anak berikan kepada kita. Tentu Bapak Ibu sudah sangat paham sekali karakter anak seperti apa, mengadu seperti apa. Seperti yang Bumi Pak Tatas tadi judulnya apa? Yang dinyanyikan Mbak Tina, pelopor dan pelapor. Mungkin pelapor yang dimaksud mungkin dikit-dikit lapor Bapak Ibu guru gitu ya Pak Tatas. Kayak gitu. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Bu Asih dan Bapak Ibu, restitusi ini baru saya dengar beberapa waktu lalu Bu, persis pada modul 1.4. Awalnya restitusi itu apa ya, tetapi tidak makanan apa buatan lebih ke restitusi itu apa baru Bu, betul-betul ini kosakata baru. Nah, restitusi itu mungkin nanti di slide selanjutnya yaitu menimbulkan murid bertanggung jawab untuk berlakunya dan mulai dari pemecahan masalah jangka panjang serta step selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol yaitu dirinya yang memegang kontrol dirinya serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sepertinya sudah ada gambaran Bapak Ibu bahwa restitusi itu dilakukan dengan tujuan murid bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena memang saya juga masih mencoba Bu Asih untuk betul-betul mendalami dengan harapan nanti bisa dilaksanakan di sekolah kita. Nah, mari kita mohon maaf loh Bapak Ibu, bukan saya itu kemudian koyominteri atau apa, enggak. Ini semata-mata saya menyampaikan bahwa pada pembelajaran kemarin itu seperti ini, termasuk restitusi yang baru Bu Asih 1 bulan yang lalu. Oh, ternyata restitusi itu. Nah, baik Bapak Ibu, seperti halnya 1 bulan yang lalu saya belum mengerti restitusi, mungkin hanya Bu Asih yang sudah besok. Kalau Bapak Ibu guru yang lain ya gitu. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi?
Jadi restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Jadi ini kutipan yang sangat valid ya Bu Asih, bahwa pengertian restitusi itu menciptakan, bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia tahu yang dia lakukan itu salah, kemudian berusaha memperbaiki kesalahannya, dan mereka akan kembali kemana? Kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu, sudah ada gambaran. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi yang tadi sudah saya bacakan dan Bapak Ibu juga membaca, bahwa di situ bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apa yang anak-anak kita lakukan, sudah tahu itu salah, itu bukan menebus salah, tetapi mereka akan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Dengan kita melakukan pendekatan kepada anak melalui restitusi ini, bukannya anak semakin jauh dari kita, tetapi di situ memperbaiki hubungan. Jadi akan ada chemistry kita dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru. Kemudian di situ adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kamu besok harus, itu bukan ya, tetapi lebih ke yang namanya tawaran. Ibu kayak kita di pasar atau sama Mas Baijo itu, halah mbok 2.000 toh, padahal pinten ini Mas 5.000, halah mbok 3.000. Nah itu mententulan. Kita juga bisa menerapkan itu Bu, tawaran bukan paksaan. Gitu. Nek Mas Baijo ya ora gelem ya mriku, pokoke 5.000. Nah, bukan begitu, tapi akan ada komunikasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak-anak kersane bisa tahu dalam dirinya itu kemudian kebutuhan apa toh yang kurang dari saya, kok saya melakukan ini. Nah, mereka akan tahu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini yang perlu kita pahami juga, bahwa karakter dan tindakan itu beda. Di sini restitusi ini fokusnya pada karakter, bukan lagi tindakan. Serta yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus. Baik Bapak Ibu, masih semangat nggih? Asik, oke. Semangat. Kita akan melihat secara langsung contoh, yaitu perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Dari dulu kita sering menghadapi kamu kenapa? Bu saya, bu saya, apa intinya mereka tidak mengerjakan PR. Nah, ini di sini ada satu kasus yaitu tidak mengerjakan PR. Jika kasus tidak mengerjakan PR itu kita lakukan dengan hukuman, maka apa yang terjadi? Guru menghukum, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini ketika saya menjadi murid juga pernah saya alami Bu. Mungkin karena waktu itu pendidikan guru penggerak belum ada ya Bu Asih. Jadi ketika saya masuk terlambat itu, bukannya disuruh masuk kemudian duduk, kamu tutup pintu dari luar, itu tandanya kan saya diusir Pak. Nah saya mau masuk kok ternyata sudah suruh nutup pintu kok dari luar, tandanya berarti saya keluar baru nutup pintu, tidak diperkenankan untuk masuk kelas. Dan yang lebih parah lagi ketika di dalam pembelajaran waktu itu yang pernah saya alami, ketika saya melakukan sebuah kesalahan atau teman kami di satu kelas melakukan kesalahan, ada nggak yang suruh berdiri di depan kemudian kakinya dijunjung, kakinya jewer gitu. Nah, Bapak Ibu pernah merasakan yang demikian? Tidak melakukan tetapi melihat. Oh, tidak melakukan tetapi
Bapak Ibu sudah tidak beresok ya ada Bapak Ibu guru yang melakukan seperti itu. Nah, tidak ada ya. Nah itu contoh kalau kasus anak yang tidak mengerjakan PR kemudian diberi hukuman, contohnya sangat real sekali. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kamu nopo orang garap berdino orang garap PR. Nah, itu yang terjadi. Wes anak berangkatnya terlambat, kemudian belum sarapan. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi Bu Asih beliau ikut daftar. Insya Allah nanti kalau sudah eksekusi tidak akan terjadi. Iya. Nah seperti itu, marah dan murid menjadi takut. Wes ora sarapan, kerinan, mungkin orang mandi, baju agak kotor, wes dibengok. Gara-gara kenapa? Maksudnya apa? Nah gitu. Ini adalah contoh apa yang dilakukan guru ketika menghadapi kasus siswa yang tidak PR menggunakan hukuman. Tidak hanya Bapak Ibu guru, mungkin saya juga namanya kita kadang sudah materinya sudah hampir habis kok masih lelet-lelet, tidak dipungkiri Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, ketika kita menemukan kasus dan menggunakan konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini konsekuensi. Kamu kalau nggak garap PR, nanti kan karena istirahat kamu garap. Nah ini bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Atau malah kamu kemarin surat Al-Fatihah udah tulis pengelimo. Nah ini adalah konsekuensi, bukan hukuman kalian itu konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Terlihat apa? Kelihatan sekali nggak menghukum, nggak disuruh lari, nggak disuruh hormat di tiang bendera, tetapi menyuruh anak mengerjakan PR pas istirahat. Berarti kalau ketika istirahat anak-anak kok disuruh mengerjakan PR, salah satu kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Mereka butuh kesenangan. Saat istirahat mereka harus menikmati istirahat bersama teman-temannya, kok karo gurunya kok nggarap PR. Itu kasihan ya. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi itu ya guru anak-anak atau murid kita menghormati peraturan. Sedangkan Bapak Ibu, ketika menangani sebuah kasus restitusi yang kita gunakan, lantas langkah apa yang kita tempuh? Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan mampu dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu dari hukuman dan konsekuensi yang selama ini kita lakukan. Marilah kita berusaha untuk mencoba menggunakan restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Kamu kenapa kok nggak garap PR? Bu, aku itu semalam dari gedor ibu Oh, kemana? Jualan di pasar malam, pulangnya jam 3. Terus habis itu di ruang mainan HP nggak tidur. Nah, sudah jam 5 saya baru saja tidur, Bu. Terus saya keringat. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi itu sangat jelas sekali, nampak sekali bahwa guru menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak kalau nggak mengerjakan PR itu sudah menyalahi keyakinan kelas kita? Di sini kita bangun komunikasi yang baik terhadap anak yang sedang melakukan kesalahan. Kira-kira yang kita lakukan selama ini kadang sudah saking banyaknya hal yang mau dikerjakan, harus isi PMM, harus menangani yang lain, harus aset, harus dapodik, harus dan sebagainya. Jadi kadang belum terlintas untuk mencoba mendudukkan anak. Kamu kenapa? Kamu tahu nggak ini apa? Yang seperti itu ya Bapak Ibu. Termasuk juga saya Bapak Ibu, tentunya saya mencoba untuk memahami modul ini dengan harapan tadi yang bisa menerapkan apa yang sudah saya dapatkan. Yang kedua yaitu guru terbuka dan
siswa menghormati dirinya serta orang lain. Kalau kita melakukan pendekatan terhadap murid kita, tentunya apa? Tentunya akan guru juga terbuka. Kamu kenapa toh? Kamu kok ini toh? Kamu kok ini? Seolah-olah kita itu siap menerima mereka mau curhat ya. Curhat apa curhat Bapak Ibu? Curhat. Curhat tentang apapun, apalagi tentang keadaan di sekolahnya. Bu, saya itu sebenarnya di rumah sok nggak ngaji, tapi di sekolah kok harus hafalan ini gitu. Kan berarti dia mengungkapkan masalahnya. Dan kita sebagai guru tentunya kita harus terbuka agar siswa tidak hanya menghormati kita tetapi menghormati dirinya sendiri. Berikan kebebasan kepada anak untuk ya saya ini pantas untuk dihormati, saya menghormati diri saya. Dengan demikian siswa juga akan menghormati orang lain. Begitu Bapak Ibu, hal yang sangat gitu ya. Kita menuju ke 5 posisi kontrol restitusi. Dari tadi restitusi, ternyata di dalam posisi ini restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, berarti yang tadi ya. Kamu lari lapangan, misalnya Pak Kiam. Pimpinan Pak 10. Nah, ini contoh hukuman. Yang kedua posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Misalnya saya, kamu kok gak ngapa kita bisa kan mau Mbak sih? Nanti buahnya juga ini Bu Asih loh. Terus piye nek buahnya di mari Bu Asih sama Bapak Ibu guru yang lain. Kamu gimana? Nah, ini membuat rasa bersalah pada anak. Ini posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ya tentunya kita punya chemistry yang dekat dengan anak-anak. Tidak jauh beda dengan posisi yang keempat yaitu pemantau. Itu hampir setara dengan teman. Memantau kamu udah sarapan belum hari ini? Sudah mengerjakan PR belum hari ini gitu ya. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Di sini di dalam modul ini posisi manajer inilah posisi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari kita refleksi diri kita. Selama ini di posisi manakah kita? Ada kulkas dan mesin cuci, Bapak Ibu bagi yang menjawab. Selama ini kita berada di posisi manakah? Bisa dijawab pada hati Bapak Ibu masing-masing. Pak Tri kalau nanti menjawab ada kuisnya, saya bacanya yang oke Bu Asih. Bu Asih saya mewakili Ibu. Di posisi mana Bapak Ibu selama ini? Apa yang suruh lari lapangan? Atau yang suruh menulis Al-Fatihah 5 kali? Iya, iya termasuk itu. Atau yang adik kenapa orang nggak ada PR? Atau yang seperti itu? Adik kelas 6, udah kelas 6 ya. Adik tahun lalu berarti ya Bu Erina. Monggo Bapak Ibu, ini tentunya memotivasi saya untuk mengetahui, untuk merefleksi diri kita, bahwa refleksi itu atau muhasabah itu tidak hanya pada 1 Muharram tahun baru Hijriah, tetapi di setiap kegiatan. Hari ini aku sudah melakukan apa, hari ini aku melakukan kesalahan apa, lantas apa yang harus kita perbaiki. Nah, jawaban ini tidak bertanya pada rumput yang bergoyang, tetapi akan dijawab oleh hati kecil Bapak Ibu guru masing-masing. Begitu ya. Baik, next. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya adalah kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau tadi PR ya, kalau sekarang kasusnya siswa tidak mengenakan atribut dengan lengkap. Entah itu tidak pakai topi, tidak mengenakan ikat pinggang, atau bahkan bajunya berbeda, atau pokoknya di situ tidak mengenakan atribut dengan lengkap. Ketika Bapak Ibu kasus ini kontrolnya pada penghukum, maka apa di situ bunyinya? Patuhi peraturan sekolah, lalu kamu berdiri di depan kelas. Kamu kok nggak pakai dasi kenapa?
alasannya bla bla bla. Sudah nggak mau tahu Bapak Ibu, kita tidak mau tahu, maka patuhi peraturan. Yang lain pacaran kamu berdiri di bawah tiang bendera. Nah ini begitu. Kemudian untuk kontrol membuat rasa bersalah, seperti yang sudah saya contohkan tadi, beberapa kali Bu Guru kok harus memberitahu kamu saja. Bu Guru kecewa sama kamu. Setiap Senin kok kamu, itu saya orang bawa topi, kecewa. Nah ini rasanya anak itu sudah down dulu ya. Kok saya bisa bikin Bapak Ibu Guru tersenyum tuh, saya kok bikin kecewa. Nah, di sini adalah satu kontrol membuat rasa bersalah kepada anak. Nah, kalau kita di posisi sebagai teman, mungkin di situ kata-katanya, ayo anak-anak kita tertib untuk membuat Bapak Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi besok, itu salah ketik Bapak Ibu, bisa itu tertib membuat Bapak Ibu Guru. Iya, kalau yang tadi lancar gak ada bukan, sekarang pas ada bubur mungkin karena siang ya Bapak Ibu, bubur kacang hijau. Gitu. Nah di sini kalau sebagai teman itu jadi nggak apa-apa hari ini kamu nggak apa-apa kayak teman nggak apa-apa, tapi besok lain kali jangan seperti itu ya, nggak apa-apa hari ini kamu salah seperti itu. Mungkin untuk memantau juga hampir sama dengan yang posisi teman. Kamu sudah melanggar peraturan, lantas konsekuensinya apa? Kita tawarkan kepada anak, tidak harus kamu lari atau kamu berdiri, itu tidak, tapi di situ diberitahu. Itu adalah posisi pemantau. Sedangkan Bapak Ibu di posisi kontrol yang tertinggi adalah sebagai manajer. Iya. Sebagai manajer itu berarti kita punya step atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Diawali dengan mengatakan atau menanyakan kepada anak-anak kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagian mana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini lagi-lagi termasuk dalam restitusi tadi Bu Asih, bahwa 5 posisi kontrol juga baru saya pelajari. Mari kita semua meningkatkan yang kemarin atau yang tadi belum terjawab, yang bisa jawab hati Bapak Ibu tentunya akan termotivasi untuk kita menjadi posisi yang best of the best, dengan harapan yang akan tujuan untuk anak didik kita. Kita sama-sama belajar bahwa ternyata di dalam posisi manajer ini terkesan memang sangat mudah ya Bu Asih untuk dibaca. Kamu tahu nggak kesalahan kamu gitu, kayaknya sangat mudah sekali, tapi masih prakteknya yang tidak sulit Bu, tapi insya Allah kalau kita coba, insya Allah akan menjadi terbiasa. Saya mengajak diri saya sendiri dan saya juga, mari Bapak Ibu kita belajar bersama, di mana bahwa posisi kontrol yang paling baik menurut apa yang selama ini saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini adalah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau tadi sudah ada 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari, kita sekarang pada keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu juga sudah periksa atau sudah melakukan, bahkan saya lihat di beberapa kelas sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, atau peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau peraturannya itu kan siapa saja yang mengendarai kendaraan itu harus menggunakan helm, dan di situ kenapa kita harus mengenakan masker serta cuci tangan itu bedanya tipis. Kalau yang sadar berarti ngagem helm itu untuk keselamatan kita, bukan berdasarkan peraturan. Mbok dari rumah mau ke warung beli micin masako, kalau memang itu demi keselamatan
dengan keyakinan kelas. Bu Asih dan Bapak Ibu, ini baru saya coba kemarin melakukan tindakan di kelas 6, yaitu membuat keyakinan kelas. Saya memulainya dengan diskusi tentang peraturan. Ada anak yang menyampaikan, Bu, saya tidak mau waktu pelajaran ngoyoi bapak. Berarti di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada keyakinan untuk saling menghormati. Bu, saya pengennya pas pelajaran nggak boleh makan, Bu. Nah, berarti itu peraturan. Kita bikin keyakinan, kita jadikan keyakinan. Berarti kita juga harus menghormati Bapak Ibu guru, termasuk dalam menghormati. Misalnya, Bu, kalau di dalam kelas tidak boleh tabur-taburan. Peraturan itu kita simpulkan menjadi keyakinan, yaitu membuat rasa nyaman. Nah, ini Bu Asih, karena memang kita acara baru-baru mulai tanggal 17 Juli kemarin, saya sudah mencoba membuat keyakinan di kelas 6. Untuk kelas lain, insya Allah nanti akan saya mulai pada kegiatan efektif setelah hari Senin ini. Dari diskusi kemudian saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan beserta murid. Jadi anak-anak akan dengan adanya keyakinan itu, oh dewe iki wis gawe iki, dadi ora ojo ngantek kita melanggar itu. Nah, hasilnya itu kemudian kita tempel di dinding kelas kita. Kemudian keyakinan kelas yang ada di kelas 6 SD Negeri 2 Kertosari, yaitu disiplin waktu, Bu Asih dan Bapak Ibu guru yang lain. Dengan disiplin otomatis kalau sudah pet yang masuk. Dan yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yakin bahwa dengan mengikuti pembelajaran ini mereka bisa saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ini aturannya tapi dilarang membuang sampah. Menjadi keyakinan yaitu saling menjaga kebersihan dan keindahan. Kemudian saling menghormati sesama dan saling membantu serta kerjasama. Dalam arti yang bukan mengerjakan PR jadi iwangingan tetapi lebih ke yang kegiatan fisik, yaitu menyapu, melakukan piket bersama. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang kecewa. Misalnya kok Bapak Ibu guru melihat ada siswa yang membuat kecewa atau sesama teman dikecewakan. Nah, kita juga harus menghargai. Halah ora apa-apa kakek jan sapa yang ngono kok. Ya, seperti itu saya mengajak anak-anak seperti itu. Dan yang ketujuh, selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini kalau dulu 3S sudah jadi 5S ya. Sopan dan santun. Ya, biasanya ada Bapak Ibu guru melayu mawon ya anak-anak, ini karakter. Karena kita lebih ke karakter itu ya bicaranya kalau ada yang lebih sepuh ya kita harus yang sopan. Dan yang ke-8 yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nanti Bu. Oke. Yang ke-8 yaitu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Begitu ya Bapak Ibu, itu contohnya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan itu lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu guru dan murid-murid itu dilibatkan. Ya, di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa segitiga restitusi itu yang pertama tindakannya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah yaitu semua berperilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan kelas itu adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu guru, saya telah melakukan ini satu contoh penerapan segitiga restitusi yang mana Mas Beril ini ya. Mas Beril berangkat sekolah terlambat dan tidak mengenakan atribut dengan lengkap. Nah, ini
kenapa melakukan ini. Mas Beril tahu nggak kalau ini menyalahi peraturan? Dan ternyata Mas Beril bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan bahwa terlambat karena jalurnya kesiangan, kemudian tahu kalau itu melanggar dan ia akan memperbaiki kesalahan dengan cara bangun lebih pagi, yaitu nyetel alarm dan bantuan Bapak Ibu di rumah. Kemudian contoh yang kedua, saya menangani kasusnya Mbak Rahma yang tidak mengerjakan PR. Di situ saya juga menanya kepada Mbak Rahma bahwa apa alasan dia tidak mengerjakan PR. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berkolaborasi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong. Posisi mengajar yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga harapan dari saya, Bu Asih dan Bapak Ibu guru yang lain, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Kiranya itu saja. Bapak Ibu guru yang saya hormati, diseminasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya tentunya saya banyak sekali kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni Sri Handayati atas materi yang telah diberikan. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi penerapan budaya positif telah usai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara diseminasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Puji Aryani, Kepala SD Negeri 2 Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan diseminasi aksi nyata seperti yang dilaksanakan salah satu pengajar di sekolah kami, yaitu Ibu Heni Sri Handayati, seperti yang baru saja dilaksanakan, menurut saya merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif, di mana beliau selain bisa menyebarkan atau sosialisasikan materi-materi yang sudah dipelajari dalam pendidikan program guru penggerak, sehingga diharapkan bisa menginspirasi rekan-rekan sejawat di instansi kami agar meningkatkan kualitas pendidikannya. Juga saya harapkan bisa memberikan dampak luas terutama kepada peserta didik kami, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka, diseminasi seperti yang dilaksanakan sebagai salah satu program guru penggerak ini juga sangat mendukung dalam implementasi kurikulum merdeka, di mana paradigma baru yang harus
diterapkan terkait implementasi kurikulum merdeka beririsan dengan materi-materi dalam guru penggerak, sehingga saya harapkan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka akan semakin baik dan muaranya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Selamat siang, saya adalah peserta diseminasi yang diadakan oleh teman saya, Ibu Heni Sri Handayati. Ketika saya mengikuti acara ini, menarik buat saya karena banyak hal-hal yang ternyata apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat, termasuk bagaimana saya memberi hukuman pada anak atau melakukan hal-hal yang sebenarnya justru tidak membuat hasil yang lebih baik di kemudian hari untuk anak. Jadi terima kasih Bu Heni, semoga ini sebenarnya tidak semoga, ini sangat bermanfaat buat kami semua, teman-teman guru, dan semoga kami semua dapat menerapkan apa yang diberikan oleh Ibu. Ya, semoga mohon doanya juga, terutama tadi sebenarnya kita belum bicarakan tentang karakter anak. Jadi anak itu kan juga bertahap, macam-macam. Seperti guru tadi ada 5 poin, anak-anak juga mungkin ada lebih dari 5 poin. Dan cara menghadapinya pun tentu saja akan berbeda. Restitusi itu bisa diberikan juga untuk anak si A, tapi juga ada yang kita terpaksa harus memberi konsekuensi atau bahkan hukuman untuk mengubah hal, untuk mereka berubah lebih baik. Tapi overall bagus. Terima kasih.